Ya, masih di Kata Netizen dan bersama dengan bapak-bapak di sini kita masih membicarakan soal buzzer. Apakah pemerintah pakai buzzer atau tidak? Nah, Kagak, tadi udah dijawab, nanti Pak Fajrul marah. iya, ini kan masih menjadi misteri. Siapa tahu Pak Fajrul ada yang disembunyiin. Ah, siapa yang tahu gitu kan? Ya. Tuh, lihat tuh, ketawanya Pak Mardhani seneng banget tuh. Pak Mardhani ahli sera. Aku mau tanya, sebenarnya apa yang membuat Bapak berpikiran sehingga pemerintah ini kayaknya pakai buzzer deh gitu? Iya, saya melihatnya mereka yang mengkritik pemerintah sering mendapat serangan. Bintang Emon contohnya, Dandi Laksono, Kompak, Tempo saya melihat. Jadi ketika ada suara-suara kritis maka serangan rame-rame. Jadi kayak ada shock-nya gitu, ada hiu yang lihat darah. Nah buat saya itu sesuatu yang tidak sehat. Ya. Kalau yang menyerang itu, nyun sewu, Mas Fajrul, Denny Siregar, Ade Armando, jelas akunnya, jelas analisanya, jelas kontra argumennya, no problemo Tapi at kan, all. tapi kan. Tapi apa? Gitu, Ayo. sebentar. Tapi kan Pak Fajrul juga diserang, iya kan? Di Twitternya dia curhat. Saya pagi-pagi dapat komentar bla 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 bla. Nah, saya kayaknya nggak akan habis kalau kita bicara serang A serang B. Saya penasaran ke buzzer yang positif. Saya ya. Kalau Pak Fajrul melihat buzzernya ada yang positif nggak? Nah, saya kan membedakan. Kami membedakan antara influencer dengan buzzer. Akun saya, Twitter, Instagram, YouTube, itu 24 jam diserang oleh akun buzzer. Kenapa Yaitu sih Pak Fajrul? akun-akun yang nggak ada namanya. Cuma tertulis misalnya angka 8 angka. Kemudian pakai gambar palsu. Itu bukan saja akun saya, akun Presiden Joko Widodo itu Twitter beliau, Instagram beliau, Facebook beliau, YouTube beliau itu diserang 24 jam. Itu siapa sebenarnya orang-orang itu? Cari tahu Dan dong, Pak Fajrul kan ada di pemerintahan. Binatang penuh dengan caci maki. Nah, jadi kalau influencer itu orang-orang memang dengan identitas yang jelas. Misalnya saja ketika vaksinasi kami menggunakan influencer gratis seperti Raffi Ahmad, nggak ada masalah. Nah, influencer itu sama dengan sosial media influencer kalau dalam bahasa ilmiahnya. Itu seperti media buying. Anak saya dua-duanya itu generasi Z. Udah jarang baca koran, baca majalah, nonton TV udah jarang. Hidupnya itu hanya di smartphone, melihatnya podcast. Nah, untuk berkomunikasi, mencapai orang-orang tersebut, generasi Z terutama, tidak ada jalan lain. Media buying-nya adalah menempatkan dana supaya informasi sampai kepada mereka. Saya ini misalnya media buying kepada Kata Netizen, tidak akan sampai ke generasi anak saya yang 26%. Sampai mereka Pak tidak lagi di YouTube, Bisa sampai diupload di YouTube, ada Jadi di mesti Instagram, dilihat, bosnya punya banyak Instagram. influencer. Ini susah nih kalau Jadi bicara mesti presiden dilihat, udah ngomong influencer panjang. itu Pak Fajrul, Pak dari Fajrul. Time out Pak, bentar. media buying saja Assalamualaikum. untuk mencapai publik. Assalamualaikum. Pak, ini bukan kelas online, Pak. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir gini. Pak Fajrul, kan Anda merasa keganggu. Bahkan Menko Ekuin juga, mantan Menko Ekuin Pak Kwik ngerasa keganggu. Pak JK juga ngerasa keganggu karena diserang. Bu Susi, banyak banget orang-orang ngerasa keganggu. Kenapa nggak ditertibkan? Apakah mungkin ditertibkan? Kalau saya di Twitter, Instagram, YouTube, cukup saya blok saja, nggak ada masalah. Pakai sistem Nah, maksud kalau saya. nanti terkait dengan hukum, tinggal kita memakai undang-undang ITE saja. Kan udah Nah, revisi. ini yang terkait hukum itu misalnya, alhamdulillah yang Saracen itu kabarnya terkait dengan partai tertentu. Saya tidak tahu partainya apa. Itu 800.000 akun yang kerjanya menghasut masyarakat untuk berkelahi dalam isu suku, agama, ras antar golongan. Itu kabarnya terkait dengan partai tertentu. Nah, itu urusan polisi. Nah, kalau yang
kalau misalnya penertiban, ini yang dilakukan oleh polisi. Misalnya dengan Undang ITE 2008, 2014, 72 kasus ditangani. 2015, 2020, 251 kasus. Nah, kalau di Kominfo, kalau terkait dengan pornografi itu ada 1 juta lebih. Perjudian 230.000. Pak Fajrul, penipuan 10.000. biasanya share dan ratingnya ini jelek kalau misalkan ngomongnya kepanjangan. Jadi singkat padat jelas. Oke, saya mau ke Mas Zulfikar. Mas Zulfikar, mungkin nggak ditertibkan? Kalau tadi Pak Fajrul bilang ya udah diblok aja sendiri. Polisi juga sudah menertibkan kan sebetulnya, tapi pakai undang-undang yang lain. Nah, ITE ini juga kan sekarang lagi rame. Pasal karetnya juga ada beberapa yang sedang disorot. Banyak mengeluhkan sama UU. Kritik disangka pidana dan lain-lain. Your thoughts? Ya, kalau berbicara tentang menertibkan sih, saya kira pemerintah juga pastinya sudah memiliki berbagai skenario terbentuk hukum untuk bisa mengatur, menata agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari tren di media sosial. Cuma di sini saya pikir yang perlu dibangun itu adalah mindset dalam arti ini kan media sosial ini sekarang memang lagi booming di mana-mana. Sampai ke pelosok desa juga pada banyak memakainya. Cuman lagi-lagi yang dibutuhkan itu adalah mindset kita bagaimana melihat keramaian ini. Ini ibarat susah deh kayaknya kalau mindset Mas. Kalau Mas kan ahli media sosial, Pak Mardhani, Pak Fajrul ahli media sosial, tapi kan nggak semua juga punya mindset yang bagus. Literasinya kan juga kalau kita ngomongin literasi kan kayaknya nggak ada habisnya deh. Nah begini, lagi-lagi saya mau umpamakan itu seperti kita berjalan di jalan raya ya, yang pastinya di sana itu akan ada keramaian. Nah itu kembali ke kita masing-masing gitu. Maksudnya karena semua kita itu akrab dengan media smartphone. Kita itu di Indonesia kalau menurut data itu kan 98% lebih dari penduduk Indonesia itu kan punya smartphone gitu ya. Nah bagaimana itu sekarang yang dibutuhkan adalah ketika kita dekat dengan smartphone, kita juga harus bisa memacu kita dan keluarga kita paling tidak untuk bisa menyesuaikan dengan tidak kalah smart dari smartphone yang ada di tangan kita, seperti itu. Pak Mardhani kenapa senyum-senyum? Setuju ya? Senyumnya gitu amat, Pak? Setuju Pak ya? Senyumnya seperti ingin saya usulnya pemerintah itu punya lembaga sandi dan cyber nasional, ada kepolisian, ada badan intelijen negara. Jadi if there is a will, there is a way. Mestinya negara bekerja lebih keras lagi, nyuwun sewu Mas Fajrul, karena buzzer ini negatif. Saya setuju sama Mas Fajrul, kalau influencer no problemo, bahwa kita berbeda wajar kok. Nggak, demokrasi itu esensinya perbedaan dan kompetisi. Tapi buzzer ini merusak. Saya tadi baca tulisan. Merusak. Negara harusnya melakukan aksi gitu. Pak Mardhani, saya tadi baca tulisan, saya lupa siapa yang bilang, tapi dia bilang gini, kenapa mesti takut sama buzzer? Buzzer itu kan senjatanya kata-kata juga, kata-kata aja. Kenapa mesti ditakuti? Sama kayak ruang publik ada teori the big liar gitu. Kalau terus-terusan seperti itu, jadi dianggap benar. Kalau buat saya sedih. Salah satu tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Buzzer itu membodohi kehidupan bangsa, makanya harus dilawan begitu. Tapi tadi Mas Zulfikar bilang, tadi sudah memberi contoh apa penertiban Saracen itu 800.000 akun buzzer itu 800.000 dan 3 orang pengelolanya sudah ditangkap polisi. Itu penertiban. Saya setuju. Saracen harus ditindak, tetapi mereka yang membungkam, mengkritik, menyerang mereka yang oposan atau punya suara keras, tadi Pak Yusuf Kalla aja luar biasa. Nah itu yang kami tidak melihat, ada aksi yang terukur, sistematis untuk menghentikan kelakuan buzzer yang seperti itu, gitu. Oke, nah Bapak-Bapak coba cooling down dulu. Aku mau tanya ke Mas Zulfikar bentar nih. Nah, Zulfikar cool banget. Mas Zulfikar kayak ngapain nih gue di tengah Bapak-Bapak nih. Mas Zulfikar, tadi ini konotasinya negatif mulu nih tentang buzzer. Sedangkan tadi Mas Zulfikar bilang kalau buzzer itu juga ada yang positif. Nah ada contoh kasusnya nggak buzzer yang positif itu Mas? Begini ya, kalau kita kembali ke definisi aja dulu ya, bahwa buzzer itu kan asal katanya dari buzz. Buzz itu sendiri itu bisa diterjemahkan sebagai gaung gitu ya. Dan gaung itu sendiri kan bisa dikatakan netral, tetapi kemudian belakangan, apalagi ketika buzzer itu semakin jadi pembicaraan publik,
dan lagi ada beberapa kepentingan yang mengarahkan bahwa buzzer ini mutlak adalah tren yang cenderung ke negatif, dan itu tuh yang menjadi persoalannya. Sementara kalau kita lihat secara real, secara fakta di lapangan, itu tidak semua juga yang melakukan kegiatan buzz itu tadi menggaungkan sesuatu itu negatif. Iya, tapi Saya kan bisa katakan diri saya gimana? ya, sorry, saya baca penelitian dari Oxford tahun 2019 kalau nggak salah. Buzzer itu dibayar di Indonesia 1 sampai 50 juta buat giring isu. Dan kesini-sini jadinya menguak masalah pribadi yang nggak substansial. Jadi orang kan akhirnya takut buat ngomong. Nah, menurut Anda, mungkinkah ada perangkat supaya buzzer-buzzer ini ditertibkan? Mungkin apa enggak? Kalau tadi Pak Fajrul bilang ada undang-undangnya dan sudah ditertibkan. Tapi Pak Mardhani bilang belum keras upayanya. Anda gimana? Ya kalau kita lihat kan memang terbukti memang ada undang-undang yang sudah mengatur itu, dan juga banyak kayak Kemenkominfo aja sering melakukan acara-acara yang mengedukasi gitu, misalkan bahwa seperti bagaimana itu bermedia sosial yang ideal, yang bagus, yang baik gitu kan. Tapi lagi-lagi ini yang mungkin yang perlu sekarang ini kembali ke goodwill kita semua, tidak cuma pemerintah, tidak cuma oposisi, tetapi kita semua gitu loh. Saya tidak setuju ketika mengarahkan satu vonis seperti itu hanya pada satu pihak. Seperti Pak Mardhani tadi kepada pemerintah, pendukung pemerintah doang, itu saya kira itu nggak objektif. Gitu. Ya, jadi mesti holistik semuanya gitu ya. Tapi Pak Fajrul, semuanya. Jadi jangan mau cuma mengatur satu pihak, tapi sementara pihak lain itu tidak mau diatur, itu ribet juga. Gitu. Pak Mardhani kayaknya udah gatal mau ngomong, tapi sabar, saya ke Pak Fajrul dulu. Pak Fajrul. Tapi kan gini, Pak Fajrul, Anda juru bicara presiden aja diserang orang-orang. Tiap 24 jam. Jangan curhat lagi, jangan kepanjangan curhatnya. Saya cuma mau nanya, tolong dijawab singkat, padat, jelas. Nah, jadi sekarang yang bisa warga lakukan ketika misalkan dia mau menyuarakan sesuatu karena takut buzzer, takut diserang, takut dianggap apapun itu, apa? Cuma ngeblok doang atau gimana? Saya tidak pernah takut menyampaikan apapun informasi tentang kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan presiden. Saya tidak pernah takut kalau misalnya ada yang akun-akun yang menyerang dengan bahasa kebun binatang, kemudian juga sumpah serapah, ya saya blok aja. Ya nanti kan dan itu juga Presiden Jokowi tidak pernah melaporkan kepada kepolisian begitu serangan terhadap akun-akun beliau. Nah yang terpenting saya ingin setuju dengan Pak Zulfikar, yang diperlukan tuh kewarasan digital. Iya, Pak Jokowi sekarang ini. Jadi hutan digital ini jangan sampai dihuni binatang buas yang memakan kita nanti begitu. Nah karena itu misalnya kepolisian menangkap Sarasen, kemudian ada MCA, kemudian dari Kominfo men-take down atau memblokir misalnya akun-akun yang jutaan sudah diblokir yang terkait dengan hal-hal sara, pornografi, perjudian, itu bagus, tindakannya sudah bagus. Nah tinggal melalui kata netizen ini mendidik kewarasan digital. Setiap minggu Pak, setiap minggu kita mendidik, tapi kayaknya bukan cuma kata netizen yang kurang berhasil, banyak juga instansi-instansi yang mendidik tapi kurang berhasil. Tapi pertanyaan saya gini, iya betul yang melaporkan bukan Pak Jokowi, yang melaporkan bukan pemerintah, tapi kan ada yang melaporkan, faktanya. Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami.